Silakan dulu saudara. So, kita akan melanjutkan bersama-sama pembahasan dari kitab Efesus, pasal yang ke-6. Hari ini secara khusus kita akan membaca ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Surat Efesus, pasal yang ke-6, ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sudah demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sudah pertama-tama yang harus kita ingat, bagian firman Tuhan ini tidak terlepas dari konteksnya. Jadi kalau kita cuma membaca bagian ini sebagai hal yang kita harus lakukan, untuk apa kita berdiri tegap? Untuk apa kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah? Konteksnya apa, Bapak Saudara? Nah, minggu lalu, Pastor Robert sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita sedang berjuang menghadapi berbagai macam tantangan. Dan itu adalah konteks dari bagian firman Tuhan ini, yaitu di ayat 11-12 dikatakan, kita itu sedang melawan tipu muslihat iblis, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang sedang bekerja di antara kita. Itu yang dikatakan juga di pasal 2 ayat 2. Penguasa kerajaan angkasa, roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Saudara, walaupun kita sudah percaya Kristus, kadang kita juga tidak taat ya. Dan itu mungkin sekali. Karena roh yang tidak kelihatan itu bekerjanya. Bahkan mungkin kita tidak sadari. Tapi dia sedang bekerja dalam diri kita. Lalu ada bagian yang menarik yang lain. Yang gak ngomongin tentang roh-roh. Tapi di pasal 4 ayat 14. Kita ini juga sedang berhadapan dengan berbagai angin pengajaran. Dan juga permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Saudara, itu adalah orang-orang yang hidupnya masih dalam daging. Atau mungkin juga sedikit membuka celah untuk, tanda kutip, dipakai oleh iblis. Dipengaruhi secara tidak sadar oleh iblis. Menghadapi itu semua, maka Rasul Paulus pertama-tama tadi kita baca di bagian ini, ayat yang ke-14. Jadi, berdirilah tegap. Saudara, apa maksudnya? Apakah saudara sedang berdiri tegap saat ini? Saudara, saya pikir kebanyakan orang Kristen dibagi di dalam dua kelompok kalau ngomongin tentang konteksnya berdiri tegap. Saudara, kita adalah orang-orang Kristen yang mungkin seperti standing weak ini. Apakah dia berdiri tegap? Berdiri tegap? Tegap ya? Tapi kalau digoyang dikit, digoyang. Didorong dikit pasti jatuh. Atau, apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah seperti mimbar ini, tegapnya. Ketika kita dorong, nggak bisa. Dia kokoh berdiri. Yang mana saudara? Tipe yang mana kalau saudara? Mimbar ya? Puji Tuhan kalau mimbar. Kita akan lihat nanti sebelum merefleksikan diri lagi, apakah saya tipe mimbar atau tipe standing mic. Apa maksudnya berdiri tegap? Soalnya kita sering melihat gambaran pohon kelapa. Waktu kita melihat makan buah kelapanya. Pohon kelapa di pinggir pantai. Saya pikir kita semua pernah melihat bagaimana di pantai itu anginnya besar sekali. Lalu kadang-kadang ada angin topan, badai segala macam yang menerpa pantai. Apa yang terjadi dengan pohon kelapa di pinggir pantai? Menarik ya saudara ya. Mungkin ada pohon kelapa yang sampai merapat ke daratan. Tapi dia tidak patah. Dia akan kembali, entah miring sedikit atau tegak, tapi dia di tempatnya.
Saya mungkin kalau pakai gambaran pohon yang lain yang bukan pohon kelapa, gambarnya seperti ini Bapak Saudara. Kenapa satu pohon bisa berdiri tegak walaupun diterpa angin badai? Karena akarnya ke dalam, bukan hanya kuat tetapi melebar, bukan hanya dalam tetapi juga melebar. Sehingga ketika didorong, kalau mimbar ini karena beratnya. Tapi kalau pohon ini bukan hanya berat, tapi tidak mungkin tergoyahkan karena akarnya ke dalam itu sangat kuat. So, bukankah itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kekristenan kita? Kita punya akar yang kokoh dan kuat. Sehingga apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, masalah apapun, atau godaan iblis, atau pengajaran palsu, tapi ketika kita sudah berakar kuat, apapun yang mendorong kita, tidak mampu menggeser kita. Berdiri tegak. Sekali lagi, kita berhadapan dengan banyak serangan. Dari atas, dari kanan, dari kiri, didorong kita. Kita nggak sadar aja, sebenarnya kita sudah mulai ikut arus dunia. Gereja masuk, institusi pendidikan Kristen masuk, perusahaan nggak usah ngomong. Banyak sekali kita tidak sadar sebenarnya. Nah, Bapak Saudara, untuk bisa berdiri tegak, pertanyaannya kan sekarang kan bagaimana? Rasul Paulus mengajarkan dengan mengenakan atau mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang dicatat di dalam ayat 14-17 adalah ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yang adalah firman Allah. Nah, saya mau disclaimer dulu Bapak Saudara. Paulus menggunakan seluruh analogi ini atau perlengkapan senjata Allah ini sebagai metafora atau analogi yang tidak bisa terlepas dari satu sama lain. Seperti nanti kita akan lihat, walaupun saya coba untuk membahas satu demi satu. Karena pada kenyataannya, semua ini saling tumpang tindih, overlapping atau berhubungan satu sama lain. So, mari kita lihat yang pertama ya, atau lihat gambarnya dulu. Kenapa Rasul Paulus menggunakan metafora ini? Gak adalah pemandangan yang biasa bagi seorang Paulus yang waktu itu bangsanya, bangsa Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Ini adalah gambaran yang biasa yang setiap hari dia lihat. Nah, bagian yang kita bahas itu tidak semuanya menyeluruh dari perlengkapan yang harus dipakai oleh seorang serdadu Romawi, Bapak Saudara. Dan disclaimer yang kedua, Saudara, Rasul Paulus tidak ngomong bahwa senjata-senjata ini adalah bentuknya fisik, tetapi bersifat rohani. Dan itu disediakan dari Tuhan atau oleh Tuhan. Bukan karena kita mencarinya, tapi Tuhan sudah menyediakannya. Melalui apa? Nanti kita akan lihat Bapak Saudara. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Bapak Saudara, apa maksudnya ikat pinggang kebenaran? Saya mau bertanya dulu. Apa itu kebenaran? Kita hidup di zaman posmo yang tidak ada kebenaran yang mutlak, tapi semua kebenaran relatif. Menurut kamu benar, menurut saya salah, tapi itu kebenaran. Menurut saya benar, menurut kamu salah, itu kebenaran saya. Jadi siapa yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Semuanya dianggap relatif, tidak ada yang mutlak. Nah, pertanyaan, what is truth? Apa itu kebenaran? Pernah ditanyakan oleh Pilatus waktu Yesus sedang disidang. What is truth? Saudara, sebelum kita membahas what is truth, saya mau mengajak kita untuk melihat what is not truth. Apa yang bukan kebenaran? Contohnya Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak tahu apakah sampai Paulus menggunakan ikat pinggang kebenaran karena memang di zamannya pun hidup berbagai macam pengajaran dan khususnya filosofi Yunani. Kemudian juga ada filsuf Romawi. Nah, di dunia kita Bapak Ibu Saudara pasti kenal ini ya. Lambang apa ini? Nike ya. Apa slogannya? Just do it. Apa maknanya bagi saudara-saudara? Apakah hidup saudara-saudara sudah terpengaruh dengan slogan ini? Apakah ini merupakan satu kebenaran? Anak muda. Just do it. Ketika itu asik.
Ketika itu enak, when it feels good, just do it. Itu bisa menjadi satu kebenaran bagi saya. Kamu mau hasilnya bagus, tanpa perlu kerja keras. Klasik dari zaman dulu ya, nyontek aja. Just do it. Yang penting kan hasilnya kan. The ends justify the means. Gitu kan ya. Itu bisa jadi satu kebenaran yang dipegang. Value kita, nilai hidup kita. Mengerikan loh. Ketika mayoritas mengatakan bahwa ini yang benar. Apakah itu kebenaran? Sekarang ini Amerika sedang mengadakan kampanye pemilihan presiden. Belum lama kita terpilih sudah Pak Prabowo. Saudara, ketika mereka berkampanye, mereka membuat cerita, narasi. Saudara, tujuannya adalah untuk memperoleh suara bagi mereka. Simpati daripada para follower yang masih swing voter. Mereka coba untuk mempengaruhi dengan narasi-narasi yang kelihatannya masuk akal, kelihatannya benar, tapi bukan kebenaran. Itu yang ada di dunia sekitar kita, saudara. Sekali lagi kita juga hidup di zaman posmo yang tidak ada kebenaran absolut. Kemarin saya waktu hari Senin, saya pergi ke Taman Anggrek untuk ketemu salah seorang anak muda yang waktu saya jadi pembina di Pluit, dia pernah jadi ketuanya. Dan sekarang lagi sekolah di Saat, lagi studi di Saat, ambil konseling. Lalu dia bilang, waktu di Saat harus ikut konseling karena mau jadi konselor kan. Dia bilang begini, ada satu yang selama ini gua pegang kok, kata dia bilang. Satu nilai kebenaran yang gua pegang. Orang-orang di dunia psikologi ada satu istilah yang namanya entitlement. Orang yang terlalu, karena waktu kecilnya terlalu disayang, dimanja. Lalu kemudian ketika dia tumbuh dewasa menjadi orang yang mungkin terlalu percaya diri dan apa-apa semuanya harus dituruti. Ya seperti itu kira-kira ya. Saya bukan psikolog soalnya, jadi kira-kira seperti itu. Nah banyak orang yang kemudian menganggap dia adalah anak kesayangan dan kemudian melabeli dia, bahkan seorang hamba Tuhan. Lu mah orangnya anti, dan itu dia pegang sebagai kebenaran. Sampai kemudian dia di konseling, baru tahu bahwa dia tidak anti sama sekali. Dan makanya kita yang mengajar harus hati-hati sekali ya, ketika menyampaikan atau bahkan memberi label kepada anak-anak. Itu bisa dipegang satu kebenaran, padahal itu menyesatkan. Identitasnya bukan seperti itu, tetapi karena orang terus melabeli dia, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Dan seumur hidupnya itu akan mempengaruhi dia, kalau dia tidak menemukan apa yang benar sesungguhnya. Sudah ngeri sekali. Dan itu juga bisa dipakai oleh iblis. Jangan lupa, Yesus pernah mengatakan begini, iblis itu bapakmu, waktu dia ngomong sama orang yang sesat. Tidak heran, karena iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi, sekarang, apa sih itu kebenaran? Dari awal mula, ketika manusia jatuh dalam dosa, karena bujuk rayu iblis yang memutarbalikkan fakta, bahwa yang benar itu adalah firman Allah. Tapi kemudian iblis dengan strateginya, dengan kelihayannya berpikir, memutarbalikkan kebenaran Allah yang adalah salah menjadi kebenaran. Jadi tidak heran kalau di dunia kita sekarang ini banyak ketidakbenaran. Kembali ke sini, apa itu jadinya yang benar? Saudara, Yesus berkata begini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ada yang hafal? I am the truth. Akulah kebenaran. Yesus maksudnya ya. Akulah kebenaran. Saudara, kalau Yesus adalah kebenaran, kenapa kita tidak cari kebenaran itu? Kenapa kita tidak mendekat kepada kebenaran itu? Kenapa kita tidak terus memupuk dengan pribadi yang adalah benar itu? Dia sendiri juga mengatakan begini waktu dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia berkata begini, kuduskanlah mereka, maksudnya murid-murid Yesus, dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu itulah kebenaran. So kita punya
punya kebenaran. Kita lihat ya, overlapping dengan pedang roh yang adalah firman Allah. Yang adalah juga kebenaran. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus. Tidak ada orang yang merasa bersalah karena kebenaran. Di luar kebenaran ini. Ini menjadi pondasi dari segala-galanya, Bapak Saudara. Jadi, kalau Yesus adalah pribadi sebagai kebenaran, kalau standar kebenaran, kalau kebenaran adalah firman Tuhan, dan itu semua menjadi standar dan patokan kita, maka sangat masuk akal kalau rasio kita atau logika kita, atau moralitas kita, etika kita, spiritualitas kita, metode kita atau cara hidup kita, cara menjalani perusahaan kita, cara melayani kita, proses hidup kita, bukankah harusnya standarnya adalah firman Tuhan? Masuk akal kan? Lalu apa maksud Paulus ketika dia mengatakan berikat pinggangan kebenaran? Sudah saya mendapat satu tulisan yang menarik. Ini bukan ditulis oleh teolog Kristen. Tapi orang yang memang berkecimpung menyelidiki kebiasaan, budaya, adat istiadat, serdadu zaman Romawi di zamannya. Dan dia berkata begini, itu bahasa Latinnya ya, cingulum itu ya. Atau ikat pinggang itu adalah tanda seorang prajurit. Tanda khusus yang memang hanya dipakai oleh seorang prajurit serdadu Romawi. Itu merupakan satu status kebanggaan bagi seorang prajurit. Dan dipakai senantiasa. Sudah kita punya kebenaran yang kita bisa pakai sebagai ikat pinggang kita, tanda kutip. Dan bagi saya, itu bicara tentang identitas kita sebagai murid Kristus. Kebenaran adalah dasar atau pondasi dari semua senjata yang lain. Lalu bagaimana dengan baju zirah keadilan? Saudara, ketika saya mengecek bahasa aslinya, keadilan itu itu diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan juga sebagai righteousness. Nah, righteousness ini agak sulit ya menerjemahkannya. Apakah ngomongin tentang keadilan secara hukum atau kebaikan moral, virtue? Agak kurang jelas, Bapak Saudara. Tapi karena bahasa Indonesia sudah lebih mengarahkan keadilan yang antara fairness atau unfair begitu ya, maka saya mendapati bahwa righteousness juga bisa berarti God's judicial approval. Apa yang dianggap benar oleh Allah. Atau kalau bahasa yang lebih rohani, apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Saudara, kalau ngomong tentang justice, tentang keadilan, saudara, saya teringat dengan satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada para murid di akhir kehidupannya. Apa itu? Yaitu tentang stewardship. Ada seorang raja yang hendak pergi jauh meninggalkan tanah kelahirannya. Lalu dia memanggil hamba-hambanya, 3 orang hambanya dipanggil. Lalu kemudian hamba-hambanya itu dipercayakan dengan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. By the way, itu talenta itu jumlah uang yang banyak, miliaran. Kalau dikonversi ke rupiah zaman sekarang. Saudara, tapi si hamba yang terima 1 talenta, kemudian tidak mengerjakan bagiannya. Dan banyak penafsir yang mengatakan, karena si penerima 1 talenta ini berpikir, Tuanku tidak fair, nggak adil. Kenapa aku cuma 1 talenta? Dia menganggap dirinya, bukankah potensiku atau kapabilitasku sama dengan yang punya 5 talenta? Kenapa Tuhan mesti banding-bandingkan, mesti beda-bedakan? Kenapa tidak semuanya 2 talenta aja? Saudara sering begitu gak? Kenapa Tuhan sama-sama dibesarkan di kampus yang sama, prestasinya sama, kenapa nasibnya lebih baik? Saudara, itu haknya Tuhan ya. Itu masih mending. Ada kenyataan yang lebih sakit yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Why do bad things happen to good people? Kok bisa-bisanya Tuhan? Setelah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, saya melayani Tuhan. Bukan hanya sebagai pengurus aktivis, saya jadi majelis. Banyak jam malam yang harusnya saya pakai bersama dengan keluarga, kumpul dengan keluarga,
mengurusi anak, saya pakai untuk urus gerejamu Tuhan. Saya bukan persembahkan 10%, bukan 20%, 30% buat pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan yang buruk terjadi? Tuhan, di mana keadilanmu? Kita bisa begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Beberapa saudara kita waktu COVID mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi ada satu, saya tidak dapatkan jawabannya. Tapi ada satu teolog, R.C. Sproul, menghentak saya ketika saya coba lihat-lihat quotation yang ada di Google. Dia bilang begini, Bapak Saudara. Why do bad things happen to good people? That only happened once and he volunteered. Saudara, ini kalimat yang sangat menohok sekali ya. Kenapa orang-orang yang baik mengalami hal-hal yang buruk? Kamu masih pertanyakan itu? Satu-satunya ketidakadilan adalah peristiwa di atas kayu salib. Ketika anak tunggal Allah yang satu-satunya itu, yang sempurna secara moral, yang mulia, yang kudus, yang berharga, yang sempurna tanpa cacat, celah atau dosa. Tapi dia diperlakukan tidak adil. Hanya untuk memenuhi keadilan Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dunia kita sudah jatuh di dalam dosa. Ketidakadilan demi ketidakadilan akan terus terjadi. Tapi kadang itu menurut versi kita. Bukan versinya Tuhan. Padahal ketika kita memikirkan Tuhan, Engkau sendiri mengalami ketidakadilan untuk merekonsiliasi ketidakadilan itu dengan keadilan-Mu sendiri Tuhan. Betapa berharganya itu. Dan ketidakadilan yang aku alami gak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Saudara, Alkitab juga mencatat bagaimana Yusuf mengalami ketidakadilan oleh kakak-kakaknya. Dijual ke negeri yang jauh. Dilupakan. 13 tahun Tuhan ternyata mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang dari ketidakadilan itu menjadi orang yang mulia di mata Tuhan. Oleh karena itu dia bisa berkata begini, kamu memang mereka-rekakan apa yang jahat bagiku. Tetapi Tuhan di surga, Tuhan semesta alam, mereka-rekakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya bagi kamu, tapi bagi bangsa yang besar. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi bagi dunia Timur Tengah waktu itu sedang mengalami kelaparan. Ketidakadilan manusia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Luar biasa bukan? Paralel dengan bagian firman Tuhan ini di Kejadian 50 ayat 20. Saya langsung kaitkan dengan ayat emas saya. Saudara, Roma 8:28 ngomong begini. Segala sesuatu termasuk ketidakadilan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan kita dahsyat bukan? Dunia boleh tidak adil. Iblis boleh pakai itu untuk membuat kita kecewa kepada Tuhan yang kita pikir tidak adil. Bagi saya, metafora yang dipakai oleh Rasul Paulus dengan baju zirah itu untuk menjaga jantung. Kalau bahasa Inggris kan pakai heart, kita terjemahkan sebagai hati. Padahal itu jantung, alat vital di dalam dada kita. Dekat dengan hati kita. Saudara, bukankah itu berarti terhadap serangan iblis yang membuat kita ragu kepada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Maka tanggung jawab kita adalah menjaga hati kita. Baju zirah keadilan itu. Kenapa? Karena hati adalah pusat dari emosi kita yang sering kali diombang-ambingkan dengan tipu muslihat iblis. Sehingga kita gampang kecewa, gampang marah, gampang curiga.
keberhargaan diri kita ketika kita direndahkan karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Rasa percaya kepada kita, kepada Tuhan. Selanjutnya, kasut kesiapan Injil damai. Saudara, bagian ini cukup membingungkan sebenarnya. Saudara kalau pikirkan dengan lebih teliti, sekali lagi konteks ini kan ngomongin tentang serangan iblis, tipu muslihat iblis, kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Lalu apa maksudnya kasut kesiapan memberitakan Injil? Apakah kita harus memberitakan Injil kepada iblis? Atau apakah kita harus berdamai dengan iblis? Apa maksudnya, saudara? Karena ini kan bukan tentang saya atau kita sebagai orang percaya berhadapan dengan orang yang belum percaya, tetapi berhadapan dengan iblis. Saudara, bahasa Inggrisnya lebih jelas mungkin. Apa tuh tulisannya ya? Saya nggak kebaca lagi. Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Mempersiapkan kakimu dengan bersiap dengan atau melalui berita Injil. Saudara, untuk lebih mudahnya begini Bapak Ibu Saudara. Ada satu lukisan dari Ivan, dia orang Rusia, artis Rusia yang menggambar Yesus di padang gurun yang dicobai 40 hari 40 malam. Ivan Nikolaevich Kramskoy. Itu kalau di zoom mukanya Yesus sangat detail sekali dia menggambar. Bagaimana kerut-kerutannya, cekung pipinya karena sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara, di padang gurun iblis terus mencoba Yesus, menyerang Yesus dengan berbagai kalimat-kalimat. Kalau engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kebutuhan pokok. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat di bait Allah yang tinggi itu. Sehingga orang-orang akan melihat. Lalu iblis mengutip firman Tuhan. Bukankah ada tertulis bahwa Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu? Iblis mengutip firman Tuhan loh. Kita bisa tertipu dengan iblis yang mengutip firman Tuhan. Lalu terakhir, Yesus, ini tafsiran saya ya. Gak usah susah-susah naik ke atas kayu salib, harus menderita begitu rupa. Sembahlah aku, maka seluruhnya ini menjadi milikmu. Apa jawab Yesus? Dia berpegang pada Injil damai itu. Pada kebenaran firman Tuhan. Apa jawab Yesus? 3 kali dia jawab. Ada tertulis. Ada tertulis. Dan terakhir, enyalah iblis sebab ada tertulis. Saudara, Yesus 3 kali mengutip kitab Ulangan pasal yang ke-8. Saudara bisa baca bagian itu di rumah. Saudara, kasut kesiapan Injil damai bagi saya, atau harusnya bagi kita semua, itu adalah memperlengkapi diri dengan firman Tuhan sekali lagi. Sehingga kita tertanam kuat di dalam Injil itu. Dan kita terus berdamai kepada Tuhan karena kita mampu menangkis serangan iblis. Saudara, perisai iman. Apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1 mencatat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Saudara, iblis terus membuat kita ragu sama Tuhan. Ketika kita dipermalukan, kita menjadi marah sama Tuhan. Ketika kita harus mundur 1, 2, 3 langkah untuk kemudian baru bisa maju. Atau kadang-kadang harus tunggu dulu katanya Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kita harus menyerah terhadap situasi, terhadap keadaan yang tidak memungkinkan. Karena tekanan hidup, karena desakan yang terlalu besar. Itu membuat iman kita goyah. Bukankah itu yang menjadi pertanyaan besar bagi Abraham ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk tinggalkan tempat kelahirannya menuju ke satu tempat yang Tuhan bahkan tidak kasih tahu. Dia cuma bilang pergi, tinggalkan. Apalagi ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk
mengorbankan anaknya satu-satunya. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal bukan? Bukankah aku sudah menunggu 25 tahun Tuhan untuk anak ini? Tuhan, kau Tuhan yang benar guys, benar gak sih? Engkau Tuhan yang memenuhi janjimu gak sih? Tuhan yakin ini benar, Tuhan gak salah. Goyah imannya ya. Segitu gampangnya iman kita juga goyah. Ketika Tuhan suruh perintahkan, misalkan ya, ekstrim Tuhan bilang, tinggalkan pekerjaanmu, jadi hamba Tuhan. Saudara kalau umur 20, gampang itu, jauh lebih gampang. Tapi sudah umur 40, anak 3. Gimana caranya? Mikir dong, gimana nanti penghidupan saya? Gak segampang itu loh iman. Tapi iman itu adalah fakta bahwa tanpa bukti yang kita sudah alami, yang sudah kita miliki, tapi kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan tidak bisa salah. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan mungkin mengorbankan kenyamanan kita. Oh, hampir pasti Bapak Ibu Saudara. Itu berlawanan dengan natur kita kan. Kita cari kenyamanan. Tapi Tuhan tidak mungkin salah. Tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Saudara, saya tidak berpanjang-panjang dalam ketopong keselamatan ya. Dan pedang firman. Kita sudah tahu keselamatan itu fix ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka tidak mungkin keselamatan itu akan hilang. Karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara mungkin yang sedang kecanduan, jatuh dalam dosa yang sama lagi. Saudara meragukan. Tapi yakinlah, once kamu pernah sungguh-sungguh percaya Tuhan, Tuhan sudah memeteraikan keselamatan itu. Jatuh bangun, yes. Tapi keselamatan tidak bisa hilang. Karena bukan kita yang usahakan juga kan. Bukan karena kita baik, sementara secara logika ketika ditimbang kebaikan dan kejahatan kita atau dosa kita, jauh lebih berat dosa. Maka kenapa kita mesti ragukan bahwa kalau saya lebih kurangi kecanduan saya, lebih kurangi kejatuhan saya dalam dosa yang sama, maka Tuhan baru berkenan. Itu bukan teologi yang benar. Sekali kita diselamatkan, maka Roh Kudus yang menjamin kita tetap akan beroleh selamat. Saudara tentang pedang roh, firman Allah, senjata Kristus yang lain. Saudara, Harold Hoehner, buku yang saya pakai dalam mempersiapkan bagian firman Tuhan ini berkata bahwa firman Allah adalah instrumen, atau kalau kita memakai istilah yang langsung, senjata di tangan Roh Kudus. Kita lihat sekali lagi ya, betapa pentingnya firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari tadi, saya sebenarnya udah ngomong tentang firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Sebenarnya, seluruh perlengkapan senjata Allah, kalau mau diringkaskan itu cuma 2. Satu firman Allah, yang dasar dari segala sesuatunya. Satu lagi doa, yang minggu depan kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, gambaran-gambaran tadi, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di setiap bagian ini, saya sisipkan samar-samar gambar tentang pedang roh itu, yang adalah firman Allah. Saudara, kalau mau diringkaskan semuanya bagian kita mengenakan senjata perlengkapan Allah, kita mengambil senjata perlengkapan Allah, maka Yesus pernah mengatakan hal yang mirip-mirip. Bagi saya bukan mirip-mirip, tapi sama. Kita sebagai orang percaya diminta untuk terus berjaga-jaga, terus waspada, dan terus berdoa. Seperti Yesus katakan dan ajarkan kepada para murid di Taman Getsemani. Waktu dia coba, tanda kutip, negosiasi dengan bapaknya. Kalau boleh cawan ini lalu Bapak. Tapi sebelumnya dia ajak 3 muridnya yang adalah sahabat terdekatnya. Berjaga-jagalah dengan aku. Aku seperti mau mati rasanya. Roh kita ini memang kuat. Tapi tabiat manusia itu atau roh daging manusia itu lemah.
Jadi teruslah berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tetap bisa berdiri tegak. Saudara sudah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Kalau ada satu hal praktis yang saya mau tanyakan dan paling mendasar bagi kita, saudara baca firman Tuhan gak setiap hari? Karena itu yang mendasari segala sesuatunya. Saudara, bukan hanya baca, pelajari gak firman Tuhan? Sehingga kita bisa menguasai firman Tuhan masuk ke dalam otak kita dan firman Tuhan menguasai pikiran kita. Sehingga segala keputusan kita, kata-kata kita, pertimbangan kita, perasaan kita dikelola, difilter, dan pada akhirnya memenangkan semua keputusan dan ekspresi yang keluar dari diri kita. Betapa pentingnya firman Tuhan itu sebagai dasar dari segala perlengkapan senjata Allah. Mari saudara kita berkomitmen sungguh-sungguh. Ada sebagian dari kita adalah jemaat Karawaci yang merindukan supaya GKI Karawaci bertumbuh. Tapi ada sebagian besar saudara-saudara yang hanya mampir. Tapi kerinduan kami adalah saudara bisa nanti setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di tempat ini, diutus keluar jadi berkat bagi gereja saudara. Karena memang untuk itulah kita bergereja sebagai satu tubuh Kristus. Bukan berdiri masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami renungkan pada sore hari ini. Tuhan, Kau sedang menegur lembut kami untuk kembali kami berkomitmen membaca firman-Mu dan merenungkannya secara pribadi. Membiarkan Tuhan berbicara untuk mengoreksi kami, menegur kami, tetapi juga meneguhkan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa firman Tuhan adalah pondasi yang paling dasar tapi kami harus terus bangun di atas pondasi itu juga dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan bukan hanya mampu untuk melawan serangan iblis, tapi juga bertumbuh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.